Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sedulur-sedulur kita berkumpul sejenak ya. Semoga Anda sehat, semoga hati Anda dikuatkan, digembirakan, dan apapun kesulitannya untuk Anda dianugerahkan kemudahan, apapun keberatan keadaan kepada sampean semoga dianugerahkan keringanan. Kalau Anda mau bengkok, ada saja yang meluruskan. Kalau ada yang Anda mau khilaf, ada saja yang mengingatkan. Itu namanya Anda masuk di dalam zona penjagaan. Saya masih meneruskan pelajaran menjadi sederhana karena saya jatuh cinta kepada pelajaran sederhana ini. Cita-cita saya adalah hidup di dalam kesederhanaan yang ternyata tidak mudah. Ya. Sudah saya ceritakan di episode-episode yang lalu. Ini sudah sampai ke bagian yang ke-6. Tidak terasa bahwa tema sederhana ini harus bersambung sampai nomor kesekian, dan naga-naganya masih akan ada seri-seri yang selanjutnya karena ada banyak detail, ada banyak pembelajaran yang ternyata tidak rampung-rampung di dalamnya. Dan perjalanan menjadi sederhana itu bahkan yang belum saya jangkau secara memuaskan, itu saja sudah membutuhkan sebuah etapa yang panjang sampai umur saya yang 55 tahun ini. Bayangkan kalau umur yang hampir senja ini saja masih merindukan untuk menjadi lebih sederhana. Ini khususnya bagi saya, ini hanya bukti bahwa kesederhanaan itu bukan soal mudah. Soal yang sudah saya ceritakan monggo dicek saja, tetapi yang belum saya ceritakan mungkin akan saya tambahkan satu demi satu sesuai dengan kemerdekaan ingatan saja. Misalnya menjadi sederhana di dalam menjadi anak muda yang ingin memilih pacar itu ya, itu saya pernah ada di dalam zona goblok yang panjang ya, dengan modal yang cekak, yang tampang, yang sederhana, rezeki yang sangat sederhana, strata ekonomi dan sosial yang bahkan di bawah sederhana itu, pengennya selalu mendapat yang cantik-cantik, yang bintang-bintangnya kelas, yang bintang-bintang pergaulan, agar kita bisa, kalau anak-anak sekarang itu mungkin selain kecantikannya, selain bahwa kita ini bisa menyalurkan hasrat ekspresi-ekspresi yang mungkin ekspresi hormonal itu sebetulnya, tapi dibungkus oleh bermacam-macam atribut agar kita bisa panjat sosial lewat pacar-pacar kita itu. Kalau pacar kita itu aktual, laris, dan kembang di entah di sekolah, entah di masyarakat, wah kita sebetulnya sedang meraih kebanggaan-kebanggaan sosial tertentu. Apapun risikonya lalu kita tempuh, bahkan ditolak oleh yang bersangkutan pun kita nggak peduli, terus berusaha, terus menyerang, dan terus mengkreasi gosip-gosip gitu ya, sebagai bahwa kita sedang berdekatan dengan si A, dan tampaknya ada kecenderungan bahwa si A juga sudah mulai kita taklukkan. Itu gosip-gosip kita kreasi, tentu tanpa sadar kalau kita menggosip, kita membuat hoax untuk diri kita sendiri, kita sedang menselebrasikan soal-soal yang sebetulnya sangat tidak selebratif, tetapi ada banyak fakta-fakta yang kita tolak hanya karena kita ingin dianggap aktual dengan memiliki pacar-pacar tertentu, dengan kualifikasi tertentu. Wah, itu hidup menjadi rumit. Ya, kita pernah mencari pacar yang salah, itu membuat hidup jadi rumit karena standar pacaran itu sebetulnya bukan substansinya orang berpacaran, tetapi dikerubut oleh banyak vested interest dan motivasi-motivasi yang lain. Ya, ruwetnya di situ itu. Jadi hidup yang sederhana itu hidup yang menampung seluruh kerumitan-kerumitan, keruwetan-keruwetan, karena ia menyeberang dari jalur-jalur yang semestinya. Tidak terkira mantan-mantan saya yang saya klaim sebagai mantan, padahal bukan mantan itu
itu saja sudah bias dari sebuah asumsi. Ya, yang saya maksud mantan itu kalau saya naksir dia, lalu pindah lagi naksir dia, pindah lagi naksir dia, itu saya sebut mantan saat itu. Nah, kenapa perpindahan itu cepat sekali? Ya karena dia tidak mau. Karena jatuh cinta ini hanya didikte oleh kemampuan saya, kemauan saya, kemudian nafsu-nafsu sosial saya yang itu ternyata bukan sebuah kejatuh cintaan yang semestinya. Itu hanya campuran dari bermacam-macam pamrih-pamrih yang cinta naksir itu ternyata hanya sedikit saja di situ. Bahwa saya senang dia, ya, tetapi campuran-campuran pamrih itu bisa belasan sampai puluhan. Dan itu lebih besar dari bobot jatuh cinta itu sendiri. Lagi pula itu jatuh cinta yang tidak seimbang karena saya naksir dia tidak, tapi karena atribut-atribut sosial, atribut-atribut pamrih-pamrih yang macam-macam itu membuat saya tidak peduli. Celakanya itu berlangsung hampir sepanjang waktu remaja saya. Ya tentu namanya orang ikhtiar itu ada saja hiburan-hiburan kecil. Ada dia sebetulnya karena entah karena apa yang berkelebat di kepalanya itu kok ya kadang-kadang memberi perhatian secukupnya pada saya. Lalu menolak amat ya tidak, tapi menerima tidak. Jadi mungkin ya ini demokratisasi hidup ya. Betapapun mereka itu tidak menganggap saya pacar yang ideal dan tidak mungkin pacaran dengan seseorang yang bukan tipenya. Tapi saya ini juga dianugerahi semacam portofolio modal-modal tertentu oleh Tuhan yang itu juga tidak bisa diabaikan begitu saja sebagai hiburan kepada diri saya sendiri. Kalau tidak, saya tidak kuat hidup pasti. Bakat main musik, bakat menulis, dan bakat ya saya juga tidak goblok-goblok amat. Itu di dalam beberapa hal memang bisa menarik perhatian lawan jenis. Ya, tapi bukan berarti kalau menarik itu bukan berarti langsung cinta. Hanya karena dia mungkin tidak serta-merta menolak dengan keras saja, saya sudah bisa berasumsi, sudah membuat sebuah klaim-klaim bahwa di sisi dia juga naksir aku. Nah, itu jumlahnya banyak sekali karena memang pada dasarnya keterampilan itu memang berdaya jual. Saya waktu itu walaupun modal-modal yang lain cekak itu, saya bisa bermain gitar secara lebih dini dibanding teman-teman. Saya bisa menggambar karikatur dan kartun itu bahkan di SMP saya itu saya sendirian. Di SMA saya sendirian. Jadi sangat memiliki bakat untuk terkenal memang. Nah, popularitas di tingkat sekolahan pun itu memiliki sebuah daya jangkau tertentu kepada pesona-pesona itu. Bukan berarti saya mempesona. Yang mempesona itu nggak usah punya bakat kartun. Kalau dia ganteng, punya sepeda motor, dan punya duit, wah itu jauh lebih produktif ketimbang saya bisa mengkartun tapi tidak seganteng dia, tidak tetap jalan kaki kemana-mana, itu pasaran tetap tidak tinggi. Tetapi tetap saja ada harga saya yang ditengok oleh beberapa kalangan itu. Nah, ada juga yang saya tidak menaksir tapi dia naksir. Nah, ini menjadi sebuah kredit tertentu bahwa sebetulnya siapapun Anda itu berhak memiliki sebuah rasa berharga. Hanya saya punya rasa berharga 2, saya memperagakan nilai 6 untuk menjangkau soal-soal yang sebenarnya tidak pada ukurannya. Itu persoalannya. Saya SMP sudah melakukan petualangan-petualangan imajinasi itu. Dan SD sudah mulai, bahkan kelas 2 itu saya sudah merasa saya punya pacar. Pacar saya adalah pacar yang saya anggap tercantik di kampung itu, anak terkaya di desa itu. Pada waktu umur-umur itu,
saya tidak tahu kenapa saya memiliki keberanian itu, dan ya mungkin di belakang hari keberanian ini bisa menjadi harga yang saya syukuri. Tapi saat itu saya tidak tahu kenapa di dalam kemiskinan semacam itu, di dalam sebuah keminimalisan serupa itu, kok ya berani saja jatuh cinta dengan anak tercantik di kampung itu, anak terkaya di kampung itu, dan ada hasilnya juga. Saya malah merasa sukses. Saya pertama pacaran itu dengan adik kelas saya waktu dia kelas 1 SD, saya kelas 2 SD. Tentu cinta-cinta yang bersifat platonik, tapi itu sukses besar karena dia menerima. Tentu dengan malu-malu, dengan ini indah sekali. Mungkin saya punya bakat nekat itu di dalam beberapa hal. Tetapi percayalah, bakat nekat itu satu hal, itu kekuatan, tapi kalau kita tidak bijaksana, selebihnya adalah musibah berantai. Oke nak, sudah mau makan malam? Wah, cerita ini akan saya teruskan di edisi mendatang ya, karena keluarga sudah ngajak makan malam. Jadi ingat-ingat ya sambungannya, menjadi tidak sederhana di dalam memilih pacar ya. Nanti akan saya lanjutkan cerita detail-detail sampai saya SMA, sampai saya kuliah, sampai saya ketemu istri saya yang sekarang. Semoga bermanfaat cerita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.